menyegerakan untuk menguburkan jenazah, disuruh segerakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, percepatlah urusan jenazah. Fa in kanat salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah itu orang yang baik, saleh, maka engkau telah melakukan kebaikan dengan mempercepat dia untuk istirahat. Menguburkan jenazah tidak dikuburkan di kuburan umum, tapi kita menguburkannya di area rumah atau dalam rumah bahkan dibolehkan. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah catat pahala yang berlimpah insyaallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin ba'da subuh. Dan pertama sekali saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga amal Ramadan kita yang telah berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembali ke pengajian ke bab kajian rutin kita. Setelah kita selingi pembahasan dengan masalah puasa Ramadan, kita kembali ke judul berdasarkan urutan, dan kita masih berada di dalam bab pengurusan jenazah. Yang terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang makruh dalam urusan menghantarkan jenazah. Ada perkara-perkara yang makruh ketika menghantarkan jenazah. Di antaranya yaitu melambat-lambatkan urusan mengemumikan jenazah, karena sunnahnya adalah mempercepat, menyegerakan urusan jenazah dan juga mempercepat langkah untuk membawa jenazah ke kuburnya. Lalu makruh juga duduk bagi yang menghantarkan jenazah sebelum jenazah itu diletakkan ke dalam kuburnya. Makruh bagi yang menghantar jenazah duduk di area pekuburan sebelum jenazah itu diletakkan ke dalam kuburnya.
Lalu kemudian makruh mengantarkan jenazah dengan memakai kendaraan, kecuali seperti kejadian kita hari ini, tempat dikuburkan itu jauh atau tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memakai kendaraan. Jadi berdasarkan hadis Nabi bahwa Rasulullah kalau menghantarkan jenazah, beliau berjalan kaki, tidak memakai kendaraan. Rasulullah pernah melihat ada sahabat yang memakai unta untuk menghantarkan jenazah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak malu karena malaikat saja berjalan di atas tapak kaki mereka ketika mengiringi jenazah, sedangkan kalian memakai kendaraan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau bisa dilalui, kalau bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Lalu makruh juga membuat keributan ketika mengantar jenazah. Ini saya ulang dulu pelajaran karena sudah begitu lama. Karena materi yang tidak diulang-ulang kadang-kadang menyebabkan lupa. Makruh hukumnya membuat keributan atau mengangkat suara ketika menghantarkan jenazah, baik dengan berzikir ataupun membaca bacaan-bacaan atau apa saja. Makruh menghantar jenazah dengan mengeluarkan suara-suara. Hari ini malah antar jenazah beramai-ramai, bersalawat, lagi malah dalam kitab makruh walaupun bentuknya zikir. Jadi tidak ada suruhan mengantar jenazah dengan kalimah-kalimah istighfar atau apa saja, tidak ada. Jadi yang disuruh apa? Yang disuruh diam untuk merenungkan kejadian tentang musibah kematian. Kemudian makruh membawa jenazah dengan memakai api atau kemenyan atau yang sejenisnya. Jangan mengiringi jenazah ketika membawanya dengan memakai api, kemenyan atau sejenisnya. Karena itu kebiasaan orang-orang Majusi. Kemudian makruh juga bagi perempuan untuk mengikuti atau mengiringi jenazah ke kuburan. Nah, di sini yang ada kemakruhan. Perempuan makruh mengiringi jenazah ke kuburan, terutama bagi mereka yang tidak kuat menahan kesabaran sehingga bisa menyebabkan tangisan selama perjalanan menuju ke kuburan. Ditakutkan terjadinya ratapan. Makruh bukan berarti tidak boleh, tapi tidak disukai. Jadi yang hukum makruh bagi urinam waktu menghantarkan jenazah ke kuburan. Tapi tidak ada hukum makruh bahkan haram bagi perempuan untuk mensolatkan jenazah. Hari ini ada yang mengatakan urinam
anak payah sembahyang. Jadi ada yang mengatakan orang perempuan tidak perlu salat jenazah, bahkan ada yang melarangnya. Entah dari mana fatwa tersebut, tiba-tiba perempuan dilarang untuk mensalatkan jenazah. Padahal tidak ada hukum larangan apapun bagi perempuan untuk mensalatkan jenazah. Yang ada hukum makruh menghantarkan jenazah. Jadi ibu-ibu kalau dilarang sama tengku-tengku atau ustaz-ustaz yang menjadi imam, nyanyi lawan ni, menyokong kira gak apakah, urina enggak usah solat. Jadi isteri dilarang mensolatkan jenazah suaminya. Yang model-model begitu itu boleh dilawan, karena tidak ada larangan perempuan mensolatkan jenazah. Baik. Itu yang kita sudah bahas terakhir. Ini sengaja saya ulang dulu. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu hukmud dafni wa ta'jilihi, yaitu hukum menguburkan jenazah. Berarti kita masuk ke bab yang baru, yaitu tahap keempat dalam pengurusan jenazah adalah menguburkan jenazah. Dalam bab ini dibicarakan tentang apa saja yang selayaknya dilakukan ketika menguburkan jenazah. Jadi menguburkan jenazah ini hukumnya juga sama dengan urusan yang lain, fardu kifayah. Dan tujuan untuk dikuburkan adalah menjaga kehormatan jenazah, sekaligus menjaga agar tidak mengganggu lingkungan dengan bau yang ditebarkan oleh jenazah. Maka disuruh kuburkan. Dan proses penguburan pertama itu diajarkan oleh Allah melalui perantara burung gagak yang mengajarkan Qabil yang membunuh Habil. Diturunkan oleh Allah burung gagak yang kemudian juga membunuh burung gagak yang lain di hadapan Qabil, lalu kemudian dikuburkan mayat daripada burung gagak yang terbunuh. Di situ Qabil baru tahu bagaimana harus menangani jenazah. Jadi Qabil pembunuh pertama. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Dengan begitu kemungkinan besar belum ada yang meninggal sebelum terjadinya pembunuhan Habil. Sehingga Allah ajarkan pertama sekali cara menangani jenazah dengan dikuburkan ke dalam tanah setelah diajarkan melalui burung gagak ini. Jadi Qabil bingung apa yang harus lakukan. Kalau sudah ada yang meninggal sebelumnya, pasti dia tidak bingung karena sudah tahu. Ini dia tidak tahu bagaimana cara menangani jenazah. Kenapa burung gagak yang dikirimkan? Kenapa tidak burung hantu saja? Kenapa tidak bahkan hana cicim yang lain? Kenapa burung gagak? Dan ternyata para ahli dunia hewan setelah menyelidiki bahwa ternyata di antara kawanan binatang yang sudah terbiasa dengan menguburkan mayat dari atau bangkai, bukan mayat, bangkai dari temannya yang mati adalah komunitas burung gagak.
Dan itu setelah diselidiki, saya baca hasil penelitiannya bahwa di antara binatang yang sudah terbiasa menguburkan bangkai temannya adalah burung gagak. Jadi makanya Allah kirimkan burung gagak, dan sampai hari ini burung gagak itu terbiasa menguburkan bangkai temannya. Tidak berlaku pada binatang-binatang yang lain. Baik. Berikutnya, yang paling utama ketika berurusan dengan menguburkan jenazah adalah wal afdal ay yu'ajjila bitajhizil mayyit wa dafnih. Yang paling utama adalah menyegerakan untuk menguburkan jenazah, disuruh segerakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, percepatlah urusan jenazah. Fa in kanat salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah itu orang yang baik, saleh, maka engkau telah melakukan kebaikan dengan mempercepat dia untuk istirahat. Jadi yang meninggalnya anak urunggat, kita disuruh percepat. Dengan begitu kita telah berbuat baik kepadanya, karena dia ingin cepat-cepat istirahat. Wa in kanat ghaira zalika, seandainya jenazah itu orang yang tidak saleh atau orang yang ahli maksiat, juga disuruh percepat. Jadi bukan orang saleh saja disuruh percepat urusan jenazah, orang yang ahli maksiat pun. Jadi selama hidup tidak salat atau suka mengganggu tetangga, sebentar-sebentar ribut dengan tetangga, ini yang model-model begini juga disuruh percepat. Kenapa? Fasyarrun tada'unahu an riqabikum. Dengan engkau mempercepat, engkau telah melepaskan beban dari pundakmu. Jadi kalau orang soleh disuruh percepat supaya dia segera istirahat, kita dapat pahala mempercepatnya. Ketika orang jahat berhadapan dengan jenazah orang jahat, juga disuruh percepat agar hilang beban dari pundak kita. Jadi kalau bahasa katanya bagah ju bereh beduh di hino. Kaluat hat bumi. Sudah luat sekali kita lihat. Sudah jijik sekali kita lihat orang itu. Semayang tak ada, puasa tak ada. Kemudian pencuri lagi, suka merampok dengan tetangga, suka buat keributan. Kucing persianya juga suka mengganggu di rumah tetangga. Ayam peliharaannya juga dikirimkan baunya ke rumah tetangga. Jadi pas mati itu tetangga mengatakan kakubu je bagah-bagah jinnya. Jadi disuruh juga percepat untuk melepaskan beban kejahatannya. Karena kalau ada orang ahli maksiat dalam lingkungan kita, itu bukan kita saja yang marah, Allah pun marah. Kadang-kadang diturunkan azab, kadang-kadang ditahan hujan, karena ada pelaku maksiat di antara kita. Makanya dengan dia mati disuruh cepat-cepat agar Allah angkat semua azab-azab tersebut dari kita. Jadi oleh karena itu, orang yang meninggal dunia disuruh cepat-cepat selesaikan sampai ke penguburan. Lalu kemudian ad-dafnu fil maqbarah afdal, menguburkan jenazah di pekuburan umum itu lebih baik. Menguburkan jenazah di pekuburan umum itu lebih baik. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudaffinul mauta bil baqi'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menguburkan jenazah, beliau menguburkan para sahabat yang meninggal di Baqi'. Jadi selama hidup Nabi,
Kalau Nabi mengurusi jenazah, Nabi selalu menyuruh jenazah itu untuk dikuburkan di Baqi'. Baqi' itu area pekuburan untuk penduduk Madinah. Lalu manfaat yang kedua menguburkan jenazah di pekuburan umum, li'annahu yaksuru du'a lahu mimman yazuruhu. Karena juga dengan begitu banyaknya doa yang mengalir ketika datang para penziarah. Walaupun yang berziarah itu tidak berkunjung atau tidak berziarah ke kuburan kita, tapi ketika dia mengucapkan salam, dia mendoakan, dari ucapan salam saja orang-orang yang berada di area tersebut dapat manfaat semua. Karena Rasulullah SAW itu menyunnahkan ketika kita datang ke kuburan dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahiqun. Segala keselamatan kepada kalian wahai penduduk kubur, dan kami akan menyusul kalian. Jadi kalimat Assalamualaikum itu dapat semua bagi semua yang berada di area pekuburan tersebut. Hanya dia tidak berlaku kepada orang-orang kafir. Makanya menguburkan jenazah di pekuburan umum itu lebih baik dan lebih utama. Kalau kita kuburkan di rumah atau di depan rumah atau di belakang rumah, apakah dibolehkan atau tidak? Maka jawabannya adalah dibolehkan. Menguburkan jenazah tidak dikuburkan di pekuburan umum, tapi kita menguburkannya di area rumah atau dalam rumah bahkan dibolehkan. Namun sebagian ulama mengatakannya kalau di luar rumah boleh, tidak diharamkan. Kalau di dalam rumah juga boleh. Tetapi para ulama sebagian besar mengatakan makruh kalau dalam rumah. Kenapa? Liikhtisasihi bil anbiya alaihi salatu wassalam. Karena menguburkan jenazah dalam rumah itu lebih kepada khusus untuk para nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu dikuburkan di dalam rumahnya. Jadi waktu Nabi meninggal, beliau tidak dikuburkan 2 hari 3 malam. Karena meninggalnya hari Senin, dikuburkan di malam Rabu. Nabi itu meninggal di hari Senin, dikuburkan di malam Rabu. 2 hari 3 malam Nabi masih berada di atas pembaringannya. Kenapa sampai begitu? Para ulama menjelaskan, pertama, banyaknya orang yang ingin mensalatkan Nabi, mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi. Ya, pada sebenarnya Nabi tidak butuh salat itu karena Nabi sudah dijamin surga, tapi orang ingin mengambil itu dan tidak bisa dilakukan berjamaah. Jadi salat jenazah terhadap Nabi-nya hanya jamaah, sendiri-sendiri. Membayangkan ribuan orang ingin melakukannya, masuk ke dalam rumah, karena jenazah Nabi diletakkan di atas pembaringannya, masuk ke dalam rumah satu orang, salat sendiri, nanti ada beberapa orang masuk, tapi tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak ada yang berani menjadi imam di depan Nabi SAW. Abu Bakar pun tidak mau menjadi imam. Jadi oleh karena itu banyak sekali yang menziarahinya. Yang kedua, sahabat yakin jenazah Nabi tidak akan berubah, baunya tidak berubah, warna tak berubah. Jadi tidak ada perubahan pada fisik jenazah Nabi, dan itu benar. Makanya 2 hari 3 malam jenazah Nabi tidak mengalami
perubahan. Jadi oleh karena itulah keadaan itu yang menyebabkan Nabi tertunda. Kemudian dalam riwayat disebutkan para sahabat kemudian berbeda pandangan di mana mau dikuburkan Nabi. Ada yang mengusulkan Nabi dibawa kembali ke Makkah tempat kelahirannya. Usulan macam-macam. Akhirnya Abu Bakar yang memberitahu, aku pernah mendengar dari Nabi bahwa kalau seorang Nabi yang meninggal dunia, maka dia dikuburkan di mana tempat titik atau di mana spot dia meninggal. Kalau dia meninggalnya di titik ini, ya titik ini dikuburkan. Begitu kata Abu Bakar. Akhirnya semua menuruti apa yang disebutkan oleh Abu Bakar. Lalu karena Nabi meninggalnya di dalam kamar, di atas kasur, di kamarnya bersama Aisyah, dikuburkan di situ. Sampai hari ini tidak ada pemindahan sama sekali. Jadi ini riwayat yang kita baca. Nah, kemudian Abu Bakar meminta izin kepada Aisyah, anaknya sendiri, untuk bisa dikuburkan di samping Nabi. Aisyah akhirnya memberi izin. Waktu ayahnya meninggal, dikuburkan di samping sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar berada di dalam ruang kamar Aisyah di samping Nabi, Aisyah tetap tidur di kamar itu, Pak. Aisyah tetap tidur di situ. Jadi kuburan suaminya, kuburan ayahnya, Aisyah hanya meletakkan ranjang di sudut saja, tetap tidur di samping itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab meminta izin kepada Aisyah, kalau dia mati, dia diizinkan berada di samping Abu Bakar. Dia ingin bersama Nabi SAW. Di situ Aisyah berat memberi izin, karena Aisyah sendiri ingin tempat itu diisi oleh dia sendiri. Dia ingin dia yang berada di samping ayah dan suaminya. Tapi karena mengingat kedekatan Umar dengan Rasulullah, akhirnya dengan berat hati Aisyah mengizinkan Umar untuk dikuburkan di samping ayahnya di dalam kamarnya. Nah, ketika Umar meninggal, akhirnya dikuburkan di situ di samping Abu Bakar. Jadi bukan di sebelah kiri Nabi, bukan di sebelah kanan Nabi. Karena posisinya kalau kita lihat maket kuburan Nabi, itu Nabi di sudut dinding, karena ranjangnya di sudut dinding. Kemudian di sebelah kirinya Abu Bakar, kemudian di sebelah kiri Abu Bakar baru Umar. Semenjak Umar masuk ke area kamar Aisyah sebagai orang yang meninggal, Aisyah memasang tabir. Di situ Aisyah baru memasang tabir antara kuburan dengan ranjangnya. Sebelumnya tidak ada. Alasannya apa? Karena dia merasa ada orang lain yang bukan mahramnya telah berada di rumahnya. Padahal jenazah, bukan orang hidup. Tapi Aisyah langsung memasang tabir, merasa ini ada orang lain. Begitu sifat dan sikap orang-orang terdahulu dalam agama. Hari ini satu kamar bukan dengan jenazah, dengan cewek, dengan pacarnya, tidur satu kamar dengan pacarnya, tidak ada rasa takut sedikit pun. Begitulah perbedaan iman antara para sahabat istri Nabi dengan orang-orang di hari ini. Nah, jadi begitu sejarahnya. Jadi kalau menguburkan dalam kamar atau dalam rumah boleh, tapi makruh, karena itu hanya pengkhususan kepada Nabi. Yang kita dapatkan hari ini pernah terjadi, Pak, tapi bukan penguburan biasa, pembunuhan. Sudah berapa kali itu pembunuhan, kemudian ditanam jenazahnya di dalam rumah. Yang baru-baru ini, dalam sebulan ini kan, di dapur ditanam istrinya, di dapur rumahnya, lalu 6 tahun tidak terbongkar.
Setelah 6 tahun baru ketahuan bahwa istrinya yang dianggap menghilang selama ini ternyata dikuburkan di dapur. Yang lucunya, rumah itu disewakan. Jadi orang yang sewa tidak tahu bahwa di dalam dapur ada jenazah yang dikuburkan korban pembunuhan suami. Nah, siapa yang kasih tahu? Anaknya. Ternyata anaknya selama ini bungkam karena diancam oleh ayahnya untuk tidak memberitahu di mana posisi ibunya. Nah, makanya ibu-ibu hati-hati kalau punya suami yang mantan pembunuh. Bisa-bisa ibu dikuburkan di dapur. Juga hati-hati yang menyewa rumah, coba lihat dulu itu rumah siapa. Nah, mungkin ada mayat yang dikuburkan di rumah itu. Tapi saya lihat ini wajah bukan wajah penyewa ini Pak, wajah pemilik rumah masing-masing ini. Ya. Baik, bacut karena sekarang terbit matahari 6.20. Ya. 5 menit lagi baru kita bertanya jawab. Kemudian kalau disuruh kuburkan di kuburan umum mana yang paling bagus? Di antara banyaknya kuburan umum mana yang paling bagus kalau dikuburkan jenazah? Yaitu yustahabbu dikuburkan, disunnahkan, ya, dikuburkan di tempat kuburan yang paling afdal adalah allati yaksuru fiha as-salihun wasyuhada, ya, litanawul barakatihim. Paling bagus menguburkan jenazah di kuburan umum yang di dalamnya banyak jenazah orang saleh atau orang-orang yang syahid. Nah, kenapa? Karena ikut mendapatkan keberkahan dari kebaikan mereka. Nah, jadi itu tempat kuburan yang paling bagus. Nabi Musa alaihi salam, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, ya, ketika Nabi Musa, anna Musa alaihi salam lamma hadarahu al-maut, Nabi Musa ketika sudah datang ajalnya, lalu kemudian sa'alallah ta'ala ayyudnihi ila al-ardi al-muqaddasah ramyata bihajar. Nabi Musa sendiri meminta agar dikuburkan dekat dengan tanah yang suci, yaitu tanah di sekitaran Masjidil Aqsa. Ya, jadi Nabi Musa itu meminta kepada orang-orang Bani Israel untuk menguburkannya di dekat dengan tempat yang mulia, yaitu Ardul Muqaddasah, tanah suci di Palestina, Al-Aqsa. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, "Lau kuntum sama la araitakum qabrahu indal kathibil ahmar." Seandainya aku diberi izin oleh Allah, sungguh kutunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa, karena dia dikuburkan di daerah tanah yang merah. Jadi Rasulullah memberi ciri-ciri kuburan Nabi Musa itu ada di dekat-dekat dengan tanah suci di Palestina, dan dia berada di daerah tanah yang berwarna merah. Nah, artinya Nabi Musa sendiri ingin dikuburkan di tempat yang mulia, yaitu dekat dengan orang-orang yang menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sampai hari ini tidak ketahuan, Pak, di mana kuburan Nabi Musa. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku, karena ada satu tayangan di YouTube, kuburan Nabi Musa dijadikan tempat wisata ziarah di daerah di mana saya lihat kemarin, di Turki atau di Yordan.
dan saya yakin 1000% itu pasti bohong. Kenapa? Karena Nabi menyebut ciri-cirinya. Nabi Musa minta dikuburkan dekat dengan tanah suci. Nabi Musa kan permainannya di tanah Bani Israel, itu termasuk daerah Palestina. Nah, jadi ini menunjukkan tempat tanah terbaik untuk perkuburan adalah yang banyak orang-orang saleh atau banyaknya para syuhada. Lalu juga berdasarkan hadis bahwa Umar meminta untuk dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar, menunjukkan ini berpengaruh pada keberkahan tempat dikuburkan kita. Karena dalam fikih, Pak, dalam pandangan fikih, bahkan kita itu diharamkan untuk bersama dikuburkan dengan orang-orang kafir. Jadi jangan sampai menguburkan jenazah orang Islam di area perkuburan orang kafir. Jadi baik tatanum jenazah kuburan Cina. Jadi khusus orang kafir, kita jangan sampai menguburkan jenazah di area perkuburan orang kafir. Kenapa? Para ulama sepakat mengatakan salah satu keburukannya adalah siksa azab yang diterima oleh orang kafir itu akan berpengaruh pada jenazah atau ruhnya orang mukmin. Sebagaimana keberkahan dengan orang saleh mempengaruhi ruhnya orang mukmin yang lain, maka azab yang diterima oleh orang kafir, azab kubur, itu juga akan menyakiti orang-orang mukmin. Maka dilarang menguburkan jenazah mukmin di perkuburan orang kafir. Makanya kita di sini beruntung di Aceh, Pak. Keadaan kita masih bisa memisahkan. Kalau di Jakarta, Pak, tak temung, Pak. Perkuburan jeruk purut. Di dalamnya ada orang Kristen, orang Buddha, Hindu, tapat-tapat. Itu pun beli tanah. Satu ukuran kuburan itu bisa puluhan juta. Bayangkan mau mati aja beli tanah. Kita mati, kita campak tumbuh sendiri. Itu kalau biji pepaya maksudnya. Kalau kita mana ada tumbuh sendiri. Di mana-mana kita bisa tanam. Di Jakarta mana? Saya tanya sama beberapa orang penduduk Jakarta. Itu beli tanah itu harus booking, beli puluhan juta, kemudian bayar pemeliharaan. Kalau tidak bayar orang untuk pelihara, bisa hilang itu, diambil. Jadi cukup sesak sekali hidup itu. Jadi ini bahkan berefek. Kita kan kuburkannya di kota-kota besar begitu, kuburkan, tidak peduli lagi itu. Jadi bersatulah antara orang kafir dengan mukmin, padahal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Kecuali mudarat, memang tidak ada tempat lain. Jadi sebaik-baiknya area perkuburan di tempat berkumpulnya jenazah orang-orang saleh dan orang-orang yang alim, syuhada, itu sebaik-baiknya. Juga salah satu yang disunnahkan terakhir ni, yaitu menguburkan di perkuburan umum yang berkumpulnya saudara-saudara nasab. Itu juga baik dikuburkan bersama saudara-saudara nasab. Dengan dalil Nabi SAW ketika menguburkan Utsman bin Mad'un di salah satu tempat di Baqi', lalu kemudian beliau berkata, "Ta'lamu biha qabra akhi wa udaffinu ilaihi man mata min ahli." Jadi Rasulullah meletakkan batu di bahagian kepala kuburan Utsman bin Mad'un. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Kutandai
tempat ini dengan meletakkan batu di bahagian kepala agar aku tahu ini kuburan saudaraku, dan juga agar kukuburkan saudara-saudaraku yang lain di tempat ini. Jadi Nabi ingin saudara-saudara itu kalau bisa ngumpul juga. Makanya pekuburan keluarga itu bagus. Maksudnya kan di pekuburan umum nanti ada yang di situ keluarga besar, di situ semua juga, itu amalan yang disunnahkan. Bagus dengan begitu. Nah, hari ini salah satu amalan yang kita tinggalkan, mewakafkan tanah kuburan. Jadi orang mengira wakaf itu untuk masjid, hanya untuk masjid, hanya untuk yang sifatnya dilakukan ibadah. Orang lupa kebutuhan orang, maslahat yang paling umum dibutuhkan orang termasuklah tanah kuburan. Jadi barang siapa yang mewakafkan tanah kuburan itu besar sekali pahalanya, karena digunakan untuk tempat ditanamnya seorang mukmin. Itu termasuk amal jariah dari wakaf yang akan dia terima.